Teruskan aja itu Siwar TV, kayak Cokro TV menghujat Prabowo. Silakan teruskan aja. Bangun Gitu ya? pundi-pundi dosa Anda. Oh iya, bangun itu pundi-pundi dosanya biar Tuhan. Selamat malam, ketemu lagi bersama Cak War di barisan Prabowo 08. Pada malam ini seperti biasa kita nggak bisa lepas dari Bang Jo. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, sehat selalu Mas. Alhamdulillah. Baik Siap. Bang Jo, Ya, ada kabar ini bahwa beberapa hari yang lalu ya, sehari atau 2 hari yang lalu, kalau Prabowo yang kita tahu beliau mendatangi PSI. Oke. Di mana PSI ini ya partai yang kecil lah ya. Iya, kecil. Dengan saya nggak mengecilkan PSI, tapi apa adanya bahwa partai PSI ini kecil. Ini Ya. ada apa ini? Terkait dengan PSI. Ini sesuatu yang asik Mas, kita Ya. perbincangkan. Kenapa ujuk-ujuk ini ya Pak Prabowo datang ke Dewan Pimpinan Pusat PSI. Jadi PSI itu partai kecil sebenarnya gitu. Tapi yang menarik dari PSI ini satu. Kenapa meskipun PSI ini kecil, PSI ini partai yang milenial banget. Oh ya betul. Iya toh, milenial Iya. banget ya. Dari situ mungkin salah satu alasan Pak Prabowo juga datang ke PSI adalah berkomunikasi dengan tim atau Dewan Pimpinan Pusat PSI itu dengan agenda-agenda besar untuk Indonesia di tahun 2024. Yang menarik adalah satu, kenapa Pak Prabowo ini sebagai pemimpin partai yang besar kok mendatangi partai yang kecil. Nah ini yang menarik. Betul. Menarik. Mungkin bagi beberapa orang atau bagi masyarakat hal itu bisa dijadikan suatu bahan sing dicemooh kasarane. Apa Pak Prabowo ini bingung dukungan? Ya toh? Apa Pak Prabowo ini apa kan gitu. Kalau Sebenarnya tidak. Kalau saya benernya melihatnya tidak, bahwa sosok Prabowo ini adalah seorang yang ya rendah hati. Rendah hati ya. Meskipun dia calon presiden ya, dengan partai yang besar, dia tidak menunjukkan kesombongannya. Iya, betul, setuju. Setuju ya. Heeh. Itu yang saya lihat dari Yang ditangkap itu apresiasi. ya. Iya, Ya ditangkap betul. di situ dari datangnya Pak Prabowo di PSI itu. Iya. Jadi Kalau Bang Jo monggo lebih ya detail lagi mungkin. sebenarnya sama aja Jawa. Jadi Oke. Pak Prabowo sebagai pimpinan partai yang besar secara legowo menyapa teman-teman partai yang menengah atau partai yang kecil seperti PSI. Itu adalah ya wujud dari suasana rekonsiliasi, Iya. wujud dari suasana membangun sebuah politik yang harmonis, Iya. membangun sebuah suasana politik yang memang tidak membedakan besar dan kecil. Betul. Jadi gitu. Jadi intinya satu langkah Pak Prabowo mendatangi PSI itu adalah langkah yang bagus, langkah yang besar bagi saya itu. Betul. Bagaimana seorang pimpinan partai besar mau mendatangi partai yang ya mohon maaf kecil kan gitu. Ya. Itu sebenarnya kita memberi suatu tontonan di situ, Ya, bahwa itu adalah figur calon pemimpin itu ya harus seperti itu. harus bisa merangkul Iya, semuanya. Harus merangkul semuanya. Iya. Tidak ada kesombongan di situ. Betul ya. Kalau saya besar, saya harus didatangin, enggak Oh, iya. harus. Heeh. Jangan seperti itu. Betul. Kalau bisa. Bahwa berpolitik itu ya saling mendukung, saling membutuhkan di situ, saling bekerja sama. Itu Iya. syarat mutlak untuk bisa membangun negeri ini bisa lebih baik sih kalau menurut saya. Iya, seperti itu. memang begitu. Oke. Jadi intinya malah kita dorong sebagai barisan Prabowo 08, kita dorong kalau bisa PSI ya bergabung aja, berkoalisi dengan Gerindra untuk Pak Prabowo presiden kan gitu. Iya Kenapa? sih. Suasana kekeluargaan itu ada. Iya. Pertama itu. Yang kedua, pasti akan dihargai sebagai bentuk susunan atau komponen semua unsur manusia yang tergabung dalam satu partai politik itu sama.
Ya. Gak dibeda-bedakan, kamu besar, kamu kecil, kamu ini, oh tidak. Saya rasa begitu. Kita tahu banget suasana bagaimana dari Pak Prabowo dan tim seperti Gerindra dan lain-lain itu kondusif. Wes gak maulah ngomong yang jelek-jelek. Sebenarnya kalau kita itu untuk Indonesia ke depan, wes gak usah lah saling menghujat kayak gitu atau membuat kritik-kritikan yang kasaran tidak ya konstruktif, tidak membangun. Iya. Jadi di situ. Ya santai Mas sebenarnya. Jadi politik itu santai, politik itu sehat, politik itu waduh wis luai. Jadi apapun yang dilakukan Pak Prabowo mengenai PSI bagi saya adalah suatu bentuk kemapanan cara berpolitik Pak Prabowo. Bagaimana Pak Prabowo bisa dengan legowo dan rendah hati menerima semua aspirasi dari masyarakat, entah itu dari partai besar, partai kecil, atau partai apapun. Jadi intinya begitu. Iya. Simpel ya sebenarnya ya. Tapi bola Mas politik kadang digoreng-goreng. Tapi itu yang akan dilihat oleh rakyat. Iya, betul. Bahwa sosok pemimpin, sosok Prabowo itu ya seperti itu harusnya. Iya, harusnya begitu. Harusnya seperti itu. Harus begitu. Kita sebagai sosok pemimpin, calon pemimpin ya terutama untuk negeri ini, ya kita harus tunjukkan apa adanya sikap betul. Prabowo. Kalau dia memang legowo ya seperti itulah. Iya. Jangan hal itu dibuat-buat hanya di depan media sosial. Iya. Janganlah. Betul. Karena rakyat kita ini sudah pintar, Ya. sudah cerdas. Betul. Jadi gitu. Mana yang baik, mana yang enggak. Rakyat tahu. Tahu. Itu rakyat tahu. Gitu loh. Dan masyarakat juga tahu mana ini yang di framing secara politis, Ya. mana yang tidak ada framing sama sekali adalah bentuk naturalisasi dari sebuah kebesaran hati Pak Prabowo itu. Masyarakat tahu, Betul. tahu. Jadi ya untuk rekan-rekan ya itu adalah langkah yang benar, Iya. adalah langkah yang Satu baik. tindakan rendah hati, legowo. Iya, legowo. Di mana kita bisa flashback ya kembali. Iya, betul. Saat periode kedua di mana Pak Prabowo kalah. Iya, Demi negara, dia siap bergabung di pemerintahannya Jokowi. betul. Tujuannya apa? Ya, untuk Indonesia, Iya, untuk rakyat Indonesia. Itulah. betul. Meskipun di luaran banyak narasi-narasi yang apa ya mencemooh mungkin ya. Ya, dengan adanya pastilah. itu loh. Tapi Prabowo tetap maju, nggak dengar kata orang yang dia pikirkan untuk negeri ini aja. Iya, serius, betul, Ya. betul itu. Jadi kita sebagai buzzer atau toa atau mulut politik, corong politik dari Pak Prabowo, kita menyuarakan apa? Sesuai dengan ya kita lihat secara sederhana, Setuju. politik itu kayak gini kan Iya. gitu, sederhana saja. Kita tidak punya bahan kok menjelekan ya capres lain. Nah ini tidak dilakukan oleh buzzer-buzzernya tim sebelah. Buzzer-buzzernya calon presiden tertentu selalu berteriak minor tentang capres lainnya. Ya, bisanya cuma itu, Itu ya. Oh, loh, bisanya cuma itu apalagi? Kalau mengangkat sebuah keburukan, tidak perlu Mas. Kita harus berpikir keras. Setuju sekali Bang Kita Jo. harus- gitu. Kita bangun negeri ini tidak untuk hal-hal yang buruk. Iya, betul. Marilah kita satukan pikiran Iya, untuk negeri ini. Itu seintinya di situ. Gitu. Betul. Di tahun-tahun politik ini banyak-banyak muncul buzzer politik baru seperti kita. Ini buzzer politik juga. Iya. Kita adalah buzzernya Pak Prabowo. Kita memang deklarasikan kita adalah mulut politiknya Pak Prabowo. Oke. Kita adalah corong-corong politiknya Pak Prabowo. Tapi sekali lagi, kita tidak membuat satu sistem polarisasi di tingkat masyarakat. Kita selalu bicara konteksnya Pak Prabowo, Mas. Pak Prabowo itu baiknya gini loh, Mas, ya toh? Orangnya rendah hati, mau mendatangi PSI kan enteng toh. Iya. Beda dengan buzzer-buzzer lain. Bicara si gini apa itu? Bagi saya kembali ke pasal 2, apa itu? Kemampuan berpikirnya ndak ada. Mengulik sesuatu yang ya kasarannya berbau-bau minor itu mudah. Tapi yang kita ngobrol tentang bagaimana argumen ini bersifat konstruktif,
itu memang dibutuhkan sebuah narasi-narasi dari hati ini sing tulus, Iya. pemikiran sing clear. Iya. Jadi bukan aduh sudahlah. Di mana Ya ini mudah-mudahan bisa jadi contoh ya teman-teman ya. Iya. Jadi begitu. Di mana kita bisa lihat di situ bahwa Pak Prabowo ini menekankan bahwa NKRI itu Betul. harga mati. Harga mati. Beliau nggak menginginkan NKRI ini tercerai-berai, Iya. gitu. Mm-mm. Saling menghujat. Betul. Nah, intinya itu kita melihat sosok Prabowo ini ingin membangun negeri ini Betul. dengan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang luhur. Ya. Iya, betul serius Iya. gitu. Kita mengedepankan kebaikan-kebaikan di situ, kita hilangkan narasi-narasi buruk. Intinya di Iya, situ. betul. Iya. Jadi kita sebagai masyarakat harusnya diberi asupan-asupan informasi yang sifatnya itu netral, Oke, saya setuju. sifatnya itu bersih. Betul. ya toh? Bukan sifatnya itu informasi yang menjelekkan atau membangun opini, brand opini di masyarakat bahwasanya itu jelek, itu buruk, itu jelek, itu buruk, itu brengsek. Begitu. Kalau saya lihat ya di medsos, Iya. di mana banyak narasi menjelekkan A, menjelekkan B, calon-calon A, yang Iya, lain. betul. Itu sebenarnya rakyat ini muak loh. Muak, Muak. muak sebenarnya. Dan Muak itu apa adalah cara gitu? yang tidak efektif. Iya, betul. Saya yakin. Apa Betul, buktinya? Betul. Semakin dihujat dan semakin dihujat, elektoral Prabowo Subianto semakin naik. Iya, betul. Sudahlah, silakan Anda berteriak miring, berteriak jelekan terus Pak Prabowo, silahkan. Iya. Tapi ingat, Tuhan selalu membela orang-orang yang baik dan dijelekkan. Lu simpel. Simpel banget. Simpel sih. begitu. Simpel banget. Dan rakyat ini udah pinter sih, Bang. Yo pinter mas, Pinter banget. pinter. Iya, Jangan meremehkan rakyat. iya. Mungkin gini, ketakutan akan kekalahan menjadikan satu ide baru. Ayo dihujat aja ben mudun elektorale, ayo dihujat wae masyarakat ben benci sama Pak Prabowo dan lain-lain. Tapi masyarakat itu sudah pernah dikasih pendidikan oleh sosial media. Iya, betul. Masyarakat juga tahu mana yang baik, mana yang buruk, Betul. mana yang jujur, mana yang tidak jujur tahu, kan gitu. Masyarakat rakyat ya, masyarakat atau rakyat sendiri itu sebenarnya pingin NKRI ini utuh Utuh. dan nggak suka dengan hal-hal semacam itu, hujatan, mencemooh orang lain. Aduh, Malah nggarai dosa mas. kampungan Itu banget. orang yang menghujat orang setiap hari itu malah tambah dosa. Iya. Nanti pada waktu hari H di tanggal 14 Februari 2024 pemilu dan Prabowo menang, malu. Ya toh? Setelah harapannya kita Ya. seperti itu memang. akhirnya mengangkat ini katanya curang dan bla bla bla. Ya sudahlah mas. Saya tuh sebagai masyarakat biasa itu sepele cara pikirnya itu. Ini berlian, ini emas, dicaci maki kayak apapun, dimasukkan lumpur pun, dimasukkan apapun, mau kali, mau apa, mau tempat sampah, ini tetap berlian. Iya. Masyarakat menilai hal itu. Iya. Pak Prabowo ini berlian. Mau dihujat habis-habisan, tetap berlian. Betul. Oke. Menyuarakan sebuah kebenaran, menyuarakan sebuah ingin politik buanter tapi kan nggak menghina. Iya. Kita berteriak ya santai, keras oke, ya toh. Tapi yang tetap kerasnya itu, piye toh mas? Wong Prabowo ki apik ora kok pilih, gak rugi sampean kan gitu. Betul. Banter. sekali. Orang kok kerasnya, mas capres kayak ngene. Waduh, itu adewe mas. Kita nggak punya kok bahan untuk ngomong hal itu. Iya. Karena apa? Resik hatiku. Hatinya Cawar bersih. Iya sih. Kenapa kita harus menghujat sesuatu yang didiskreditkan di orang lain? Terus biarkan itu berkembang karpe dewe, biarkan orang menghujat, yang penting kita tidak. Itu bukan gitu. bagian kita. Bukan. Kita pendukung Prabowo ya, kita akan Iya. suarakan Prabowo lah. Pendukung Prabowo yang soft, yang santai, kan Iya, gitu. gitu Goblok, aja. yo ben. Itu penting kan apa noe? Dia kan mau kita dibilang ini pendukung goblok kayak pendukung uduk kayak pendukung norak kayak terserah. Oke. Yang penting satu, kita menyerap apa yang Pak Prabowo jalankan
Pak Prabowo perintahkan di Gerindra, Pak Prabowo perintahkan di jajaran-jajaran pengurus di bawahnya, bahwasanya politik itu harus dibangun dengan asas kekeluargaan dan gotong royong. Juga adem ayem Mas, ora usah geger. Itu yang penting. Penting. Itu penting. Iya. Poin pertama, Iya. kalau NKRI ini kuat Iya. dan kita mau berbuat apa itu mudah. Iya. Kompak, rukun, itu adalah sebuah kekuatan yang besar. Kekuatan yang besar. Iya toh. Satu batang lidi gampang dan cukup mudah patah. Tapi nek jadi satu onggok sapu, kita jadi negara yang kuat. Setuju. Jadi wis gak usah dipecah-pecah, sing ini ngene, sudahlah. Iya. Kalah menang dalam sebuah kontestasi politik, pilpres itu hal yang biasa. Iya toh? Betul. Iya. Ya jabatan semua itu adalah amanah. Gak perlulah jabatan itu diambil atau ditempuh jalan-jalan yang kasarane ya membuat sedikit friksi lah, gesekan, menjadikan polarisasi, menjadikan sebuah dosa. Jangan. Iya. Enak ngomong aja. Oh Prabowo lo api, Pak Prabowo lebih pinter Pak Prabowo itu. Lah Pak Ganjar piye? Pak Ganjar yo pinter, yo api. Iya kan? Lah terus kenapa Anda milih Prabowo? Lah aku yo pengen aku seneng nih Pak Prabowo Mas. Kan gitu. Bukan berarti capres lain tidak baik gitu loh. Yo api kabeh. Yang menjadikan capres ini jadi presiden besok adalah Tuhan. Lewat tangan-tangan masyarakat Indonesia memilih calon presidennya. Sebenarnya poinnya Tuhan. Betul. Gitu. Iya. Ya terus bagaimana Tuhan akan ya sedikit memberi dukungan ke capres tertentu di mana tim kampanyenya, tim medianya menghujat capres tertentu, capres lain terus. Enggak lah Mas. Tuhan enggak akan memberikan hal itu. Setuju. Teruskan aja itu si World TV, kayak Cokro TV menghujat Prabowo. Silakan teruskan aja. Bangun Gitu ya? pundi-pundi dosa Anda. Oh iya, bangun itu pundi-pundi dosanya biar Tuhan memberikan petunjuk pada masyarakat Indonesia. Bareng-bareng milih siapa capresnya. Lewatnya hanya satu kebaikan. Hujatan terus, satu boleh. Bebas. Kita tidak pernah ya tersinggung dengan hal itu. Oke. Sepele. Dengan apa ya? Pak Prabowo ini saat ini masih belum benar-benar maksimal bergerak ya. Kalau kita lihat bersama ya. Oh iya, betul. Tapi kalau kita lihat data survei, di mana ada beberapa lembaga survei ini bahwa peningkatan nilai Prabowo sangat elektoral signifikan. ya? Iya, sangat signifikan sekali. Gitu loh. Dan mungkin itulah apa ya? Ketulusan dari Pak Prabowo ini yang dilihat oleh rakyat. Yang dilihat oleh responden. Iya, responden. Jadi responden survei melihat bahwasanya ketulusan hati Pak seorang Prabowo Subianto menghadapi semua kritikan, hujatan dan semuanya itu menjadikan masyarakat tahu. Dan itu nah, gitu. yang kita pernah dengar mungkin pada waktu dulu bahwa almarhum Gus Dur pernah bilang orang yang paling tulus itu adalah Pak Prabowo. Iya benar. Dan mungkin kali ini rakyat melihat seberapa tulus Prabowo dengan melihat hasil survei. Ya itulah yang terjadi. Iya, Mungkin jadi seperti itu, Pak. kalau pengalaman di 2019 kemarin kan survei yang menang jadi presiden. Iya kan? Gitu. Nah, sekarang ini jadi lagi satu opini di masyarakat, tim kampanye Pak Prabowo di media sosial. Iya. Di YouTube dia apa? Tidak hebat, Mas. Ya, Mana enggak ada. hampir nggak ada sih. Dibanding dengan tim kampanye capres lain jauh. Iya. Jauh. Tapi kenapa? Hampir semua lembaga survei pada waktu melakukan survei di mana tingkat heterogen dari responden itu ada. Respondennya heterogen banget. Multi kultur masyarakat disurvei
kok Pak Prabowo yang dimenangkan. Iya. Dikarenakan apa, Mas? Gampang. Menangnya, naiknya elektoral dari Prabowo Subianto dikarenakan tim kampanye capres sebelah menghujat terus. Oh gitu ya. Oh iya, Mas. Terus hujatan terus lokno terus Pak Prabowo. Naik kabeh. Lah nek terus hal itu setelah dilakukan evaluasi dengan penghujatan pada akhirnya terus naik elektoralnya, terus mereka membuat satu terobosan menghujat terus Pak Prabowo. Berarti mereka itu gak mengharapkan capresnya jadi. Kok bisa gitu, Bang? Lah wong wis jelas kleru. Dilakoni yang ngelokne Prabowo terus, akhirnya elektoralnya Pak Prabowo malah munggah. Dilakoni terus. Kan iku padha karo menjerumuskan capresnya ke lembah jurang. Bleng bentang kalah. Oh, gitu ya. Kan? Seharusnya ada evaluasi. Loh, semakin kita hujat kok Pak Prabowo semakin naik. Atau pendukung sebelah ini udah bingung prestasinya Ojo ngomong kapasitas loh. Enggak. Kapasitas pendukung sebelah Pendukung sebelah bermedia sosial ngono tok. Wah, itu kleru kabeh. Mereka orang pinter yang keblinger. Gitu ya. Loh iya Mas. Iya ya, ya. kita harapkan untuk Bisanya tim kok Sea gitu, World, Dok. Cokro TV, terus Yo TV hujat terus Pak Prabowo. Hujat terus aja. Itu Marjopre terus ngomong, tertawain Prabowo terus, biarkan elektoralnya naik terus. Kok Iya kan? Bang Ju tambah seneng iki. Loh, aku tambah seneng. Ya hujat terus lah. Kita nggak akan lawan kok. Kenapa? Sudahlah, masyarakat itu gak goblok bro. Iya sih. Sepele. Semakin dihujat semakin naik. Sekarang elektoral 50 plus. Terus no Mas, saya hujat terus Pak Prabowo terus. Nek isone guru ngono tok. Coba nek kalem-kalem koyo ade. Berteriak pun aku nggak pernah menghina Anda. Sepele. Iya sih. Kan gitu. Silakan. Lagian silakan. buat apa sih menghina? Walah Mas, nggak tambah musuh. Kita ki juga belum tahu betul masalah-masalah ya, nanti bisa jatuhnya fitnah. Lah sedangkan ada dalam sebuah buku 1000 kawan tidaklah cukup, Ya. 1 lawan terlalu banyak. Mereka sudah pernah baca, pernah dengar hal itu. Tapi saya terus hujatan aja bro, Pak Prabowo hujat aja. Biarkan aja. Jerumuskan capres Anda di jurang kekalahan. Terima kasih. Wah, aku seneng malah. Loh, masyarakat tidak bodoh Mas. Setuju. Tidak bodoh. Iya, Mana kita tahu. kan Iya. begitu. Ya. Jadi malah kadang ada pendukung itu tersinggung dengan hal itu. Kalau kita membuat suatu eksak cara berpikir, iki semakin dihujat semakin naik. Ada apa? Ada apa? Bukan karena kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Bukan. Enggak. Karena Tuhan yang memberikan masukan pilihan ke responden survei itu. Ya. Iki lo wong api pilihan. Kenapa? Itu tadi. Tuhan melihat Pak Prabowo disio-sio Mas. Pak Prabowo dihujat. Katanya begini, ngekor Pak Jokowi kek apa kek. Kan gitu. Sosok Prabowo ini sudah lahir menjadi sosok pemimpin. Iya. Tinggal kapan waktunya. Yang aneh nih, beliau dihujat pun tenang aja loh, nggak ada pembelaan karena apa? Dia menyelesaikan tugasnya sebagai menancam ini, ya kan masih kerja tuh beliau. Yo tenang Mas, Masih kerja. tenang banget. Iya. Iku paling ini Mas, iku guyon-guyon dari Pak Jokowi. Mas Jok, sampean kok di lokne Rocky Gerung gak ngamuk toh. Halah ben Mas lah kesel dewe ngono ya. Pak Prabowo juga membuat satu cara berpikir yang sama. Pak Jokowi semakin dihujat karo Rocky Gerung, semakin dicintai masyarakat. Iya toh. Terus iku Rocky Gerung bengok terus sak dobole. Semakin dicintai sama masyarakat. Iya. Hanya segelintir orang yang setuju dengan mulutnya Rocky Gerung. Iya toh. Apalagi presiden diloke kayak gitu. Kayak gitu. Apa itu? Orang pinter itu tahu di mana dia bicara. Kapasitas. Iya toh. Kapan dia bicara? Dengan siapa dengan bicara? Dan apa yang dibicarakan? Iku wong pinter Mas. Iya. Lah nek wong pinter ngablak ngarepe jebole cangkeme brok. Presiden dilokne sembarang dilokne kabeh digong goblok.
Itu ngangguku malah wong goblok. Iya. Iya. Orang harus tahu timingnya. Mudah ya masyarakat ayu paham kok. Iya. Kan gitu. Setuju. Pak Prabowo juga dihujat terus itu sama Siwor TV itu, sama Yo TV, dicibir-cibir, di sinisme di situ, semakin naik elektoralnya. Kenapa? Hidup ini aja mengatur. Iya. Hidup kita ini punya Tuhan. Mulut kita itu harus menyampaikan sesuatu yang memang benar-benar konstruktif. Kan gitu. Iya, intinya Pak Prabowo ini sedang menjalankan tugas sebagai Menhankam. Iya. Dia akan Profesionalisme. berbuat yang terbaik di masa akhir-akhir jabatannya Iya. untuk melaju ke presiden. Ya, iya no. Ya. Harus Dia selesaikan masa tugasnya harus. itu. Ya. Dia nggak akan memikirkan sebelah kiri, sebelah kanan. Dia Waduh, fokus ke depan. Ya, Fokus. setuju. Orang baik selalu menatap ke depan dengan satu kepentingan bahwasanya Indonesia harus lebih baik, Fokus di mana lebih adil, lebih makmur, kan begitu. Oh, gak ngurusi omongane buser-buser dobel yang orang. pernah saya dengar ya, mungkin nggak langsung dari Prabowo, bahwa di sisa-sisa usianya ini Pak Prabowo pingin mempunyai sisa umurnya ini bermanfaat untuk Betul. orang banyak. Ya. Dengan apa? Ya inilah dia pingin menyisakan umurnya untuk jadi presiden. Mewakafkan Mewakafkan semua yang ada, mulai Iya. kemampuan, mulai harta. integritas, mulai material Iya. akan disumbangkan semua untuk negeri ini. Dan dia fokus ke situ. Ya. Harapannya rakyat bisa mendukung. Kenapa? Ya, demi rakyat ini. Iya. Oke. Yang jelas satu, Pak Prabowo bagi kami adalah satu figur yang cukup mumpuni untuk Iya. memimpin Indonesia di 2024. Setuju. Pak Prabowo apa adanya. Oke. Kalau bersemangat teriak wae, gak apa-apa. Wong semangat kok. Nggak kecuali waktunya sholat terus gebrak-gebrak meja ya salah kan gitu. Pak Prabowo itu memberikan suatu spirit, motivasi ke anak-anak muda, motivasi ke masyarakat bahwasanya ayo semangat, berteriak kalau memang harus berteriak. Kenapa tidak? Iya. Kenapa harus guyang-guyu tapi omongannya nyakiti perasaan orang, buat apa? Oke. Gitu. Siap. Ya sepele Mas ya. Sorry mungkin agak sedikit emosional malam hari ini. Tapi Kita ya sudah santai aja. Saya melihat ini Bang Jo udah kembali ke relnya. Bicaranya sudah menggebu-gebu, bersemangat 45. Bersemangat sekali ya. Iya. Dimana sebelumnya kita tahu Bang Jo ini sempat Lemes. dan alhamdulillah malam ini kembali lagi. Oke Bang Jo, untuk penutup ya, seperti biasa saya ingin closing statement dari Bang Jo, penutup mungkin ya apa yang mau diutarakan di depan kamera pada malam ini. Monggo. Oke, satu closing statement dari Bang Jo, satu. Untuk buzzer-buzzer pendukung capres sebelah seperti Yo TV salah satunya atau Seaworld, mari kita bangun suasana politik ini di kondisi yang ya tidak saling menghujat gitu. Atau silakan Anda menghujat terus Pak Prabowo. Dan saya yakin Pak Prabowo elektoralnya akan lebih naik dan tingkat keterpilihannya akan lebih tinggi. Itu aja Mas statementnya. Oke. Terima kasih Bang Jo. Closing statement yang menjelep. Baik, sobat barisan Prabowo 08, semoga nggak bosan-bosan ketemu dengan Cak War dan Bang Jo. Dan harapannya tetap semangat, tetap bergerak, berjuang demi kemenangan Prabowo Subianto Presiden 2024. Terima kasih. Terima kasih. Dan sampai ketemu lagi pada malam-malam berikutnya.